Pernah nggak sih kalian lihat ke langit terus mikir, gimana ya kalau kita bisa ngendaliin ini semua? Hari ini kita bakal dalemin pertanyaan itu, dan kita akan nemuin sebuah kontradiksi yang bikin bingung. Satu dokumen resmi bilang itu nggak mungkin, sementara dokumen resmi lainnya malah bilang sebaliknya. Jadi gini, di satu sisi kita punya penyangkalan super tegas dari badan pemerintah yang bilang nggak bisa. Tapi di sisi lain, ada paten resmi juga dari pemerintah yang justru ngejelasin gimana caranya. Nah ini dia teka-teki yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi yang bilang nggak mungkin dulu ya. Apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOOA zaman sekarang? Dalam sebuah rilis cek fakta di Oktober 2024, NOAA tuh bener-bener to the point, nggak pakai basa-basi. Mereka bilang tidak ada teknologi yang dapat menciptakan, menghancurkan, memodifikasi, atau mengarahkan badai. Pokoknya, menurut mereka, ide ngendaliin badai itu ya cuma ada di film fiksi ilmiah. Terus ya, mereka ngebantah satu persatu klaim yang lagi rame. Katanya mereka nggak pernah tuh nyemai awan, terus radar cuaca itu bukan senjata. Dan mereka juga nggak ada sangkut pautnya sama proyek kayak HAARP buat modifikasi cuaca. Jadi pesannya jelas banget, mereka sama sekali nggak terlibat dalam urusan pengendalian cuaca. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain dari teka-teki ini. Sebuah paten dari Amerika Serikat yang beneran ada dan sangat menarik. Sebelum kita lanjut, penting banget nih buat ngerti apa itu paten. Gampangnya gini, paten itu kayak sertifikat dari pemerintah buat sebuah penemuan baru. Artinya, kamu udah bikin cetak birunya, dan orang lain nggak boleh bikin atau jual penemuan itu tanpa izin kamu. Nah, paten yang kita omongin ini disetujui tahun 1987, penemunya namanya Bernard J. Eastlund. Dan judulnya, wah ini sih ambisius banget, dengerin deh. Metode dan aparatus untuk mengubah suatu wilayah di atmosfer, ionosfer, dan atau magnetosfer bumi. Dan pas dibaca detailnya, ya pantes aja judulnya begitu. Dokumen ini ngejelasin macam-macam banget potensi dari teknologi ini. Nah, disinilah ceritanya jadi makin gila. Dokumen ini secara eksplisit nyebut modifikasi cuaca sebagai salah satu kemungkinannya. Tapi nggak cuma itu loh. Paten ini juga ngomongin soal ngancurin misil, ganggu komunikasi global, bahkan ngubah lapisan ozon. Wah, ini sih jauh lebih dari sekedar bikin hujan kan? Ide-ide gila ini ternyata nggak cuma di atas kertas loh. Udah lama banget ide ini dihubung-hubungin sama fasilitas beneran di Alaska namanya HAARP. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, yang kalian lihat di layar ini, itu tuh barisan antena raksasa yang jadi bagian dari fasilitas HAARP. Karena ukurannya yang gede banget dan tujuannya yang kesannya misterius, tempat ini tuh udah jadi bahan spekulasi dan berbagai teori konspirasi selama bertahun-tahun. Tapi ya, menurut NOAA, kenyataannya nggak sedramatis itu kok. Mereka bilang HAARP itu cuma kayak laboratorium buat neliti ionosfer. Itu lapisan atmosfer kita yang paling atas. Mereka negasin kalau fasilitas ini sama sekali nggak punya kemampuan buat ngatur badai atau sistem cuaca di bawah sini. Oke, kita balik lagi ke patennya. Kalau HAARP bukan jawabannya, terus ilmu di balik ide si Eastlund ini apa dong? Intinya semua ada di konsep yang namanya pemanasan resonansi siklotron elektron. Agak ribet ya namanya, tapi coba kita sederhanain. Gampangnya gini deh, paten ini tuh idenya pakai pemancar radio super kuat buat nembak area tertentu di atmosfer atas. Bayangin aja kayak microwave raksasa buat langit. Tujuannya buat manasin partikel di sana sampai jadi gelembung plasma buatan yang secara teori bisa ngaruhin kondisi di bawahnya. Nah ini nih yang bikin kita balik lagi ke kontradiksi awal. Di satu sisi ada penyangkalan resmi yang tegas banget, di sisi lain ada cetak biru yang udah dipatenkan. Gimana ceritanya dua-duanya bisa bener? Jawabannya tuh ada di pemahaman kita soal apa sih sebenarnya arti sebuah paten. Punya cetak biru buat sesuatu itu emangnya artinya apa? Nah, kuncinya di sini itu waktu. Paten ini kan bukan barang baru ya, diajuin tahun 85, disetujuin tahun 87. Dan sekarang patennya udah kadaluarsa, udah jadi milik publik. Sementara itu, klarifikasi dari NOOE itu dari tahun 2024. Ini tuh dua dokumen dari dua era yang beda banget. Dan disinilah teka-tekinya kejawab. Paten itu adalah sebuah konsep teoretis dari tahun 80-an yang ngejelasin apa yang mungkin bisa terjadi. Sementara pernyataan NOAA-nya itu ngegambarin realita praktis zaman sekarang. Teknologinya emang nggak ada dalam bentuk yang bisa dioperasikan.
Jadi, cuma karena ada paten buat ide yang kedengarannya hebat banget, bukan berarti ide itu beneran bisa dibuat dan berfungsi. Apalagi buat ngendaliin sesuatu yang segede sistem cuaca di planet kita. Ini ngingetin kita ya, kalau sering banget ada jurang yang dalam banget antara apa yang bisa kita bayangin dan patenkan sama apa yang benar-benar bisa kita wujudin di dunia nyata. Hal ini bikin kita mikir sih, di mana ya batas antara ambisi ilmiah di atas kertas sama kenyataan praktis yang bisa ngubah dunia? Terima kasih udah ngikutin penelusuran kali ini bareng saya.